وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. Berkata Habib Usman Batawi, mukhalafatuhu lil hawadis. Sifat wajib bagi Allah yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, berbeda Allah Ta'ala bagi segala makhluk, kada sama Allah Ta'ala bagi segala ciptaannya, maka mustahil samanya Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un, artinya tiada seumpama Allah Ta'ala akan sesuatu. Nah, apabila kita dahulu sudah belajar Allah bersifat wujud, qidam, baqa, ketiga-tiganya itu dengan satu tujuan, yaitu supaya kita itu hendaknya melihat akan kebaikan Allah, melihati akan kebaikan Allah, menjenaki akan kebesaran Allah. Itu satu tujuan. Nah, sedangkan yang keempat ini berbeda. Yang keempat ini khusus untuk menafikan apapun yang kada layak bagi Allah. Nah, menafikan, jadi sifat mukhalafah lil hawadis bagi Allah ini wajib bagi Allah. Akal kita kada menerima kalau Allah tidak bersifat mukhalafah. Akal kita kada masuk, kada menyambung lawan akal kita yang normal ini. Nah, kalau Allah itu sama dengan makhluk. Nah, maka ini sifat, ujar Guru Bahari, sebagai benteng bagi kita. Jadi ini penting benar kita paham inilah. Paham kita, anak bini kita memahami, generasi kita pun harus memahami wajib hukumnya. Karena ujian keimanan tentang apa yang akan kita hadapi nanti akan sulit dilalui kecuali orang yang betul-betul paham tentang sifat Allah mukhalafah lil hawadis. Ada dua ujian keimanan. Pertama, umur panjang akan bertemu dengan Dajjal kaina yang mengaku Tuhan, itu umur panjang. Bila Dajjal sudah turun berarti para kiamat, ya kalau. Nah, jadi kena bila ada habar-habar kiamat kena tahun ini aja, jangan percaya aja. Dajjal belum turun. Nah, jadi bila orang yang umur panjang karena bertemu dengan Dajjal, seluruh manusia kada ada yang selamatnya kecuali pernah belajar Allah bersifat mukhalafah. Nah, ini. Jadi siapa yang belum pernah belajar Allah bersifat mukhalafah, maka ia mengakui Dajjal sebagai Allah, sebagai Tuhannya. Karena Dajjal ini bisa maulah gambaran surga, bisa maulah gambaran neraka. Bila masih lawan inya dibuatnya ke surga ulahannya. Bila kada masih dibuatnya ke dalam neraka ulahannya. Nah, maka waktu itu manusia menganggap si Dajjal ini Tuhan. Yang selamat dari ujian keimanan yang dahsyat ini adalah orang yang belajar Allah bersifat mukhalafah. Satu, kada sama dengan makhluk. Dajjal berhidung, berbatis. Nah, maka kalau menurut kabar itulah Dajjal itu seluruh banyu baik lautan sungai dikumpulkan, yang ada di bumi ini dikumpulkan dijajakakan oleh batis Dajjal, tumitnya kada tinggalan. Oh, berarti kayak kenalnya ya kalau. Nah, itu Dajjal. Nah, ujian kedua, nah ini pasti semuanya menemui ini ujian keimanan yang kedua. Siapa yang selamat? Yang belajar Allah bersifat mukhalafah lil hawadis. Bila belum belajar Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, ngalih selamatnya kecuali ada syafaat. Ujian keimanan yang kedua ini ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Jadi seandainya banyu yang ada di dunia ini, nah di bumi ini diminumakan lawan sidin yang waktu hendak meninggal dunia itu, kada hilang hausnya. Kawapin membayangkan kayak apa hausnya tuh. Nah, maka kita nih telinga mendengar aja. Yang hendak mati nih mendengar aja telinga. Kujihing keluarga dihiga.
pindah kayak hendak menyuruh kita lakas mati, nyaman lakas berbagi warisan, karena bergaya-gaya anak cucu, kada paham, kada bakal, kada kurang menitiki banyu ka di bibir, kada juga. Nah, bertambahi hati pusang tuh, yang hendak mati nih, belum lagi belakang panas misalnya, berminggu-minggu sudah kada kawat baugah-ugah belakang nih, bertambahi pusang. Nah, maka ujian keimanan yang paling berat waktu itu datang. Orangnya berjubah, baju anggut, saraba putih, awaknya bersinar-sinar, membawa banyu. Maka kita dalam keadaan kepolipitan haus benar. Orang ini membawa banyu. Kam hendakkah aja banyu ini nah, cuma satu syaratnya. Di hati dulu nah, keluarga ikam tuh nak ada mahiraninya. Kada ada menggaduhi ikam, kada ada memikirkan nasib ikam nih, aku nah bawakan banyu segen ikam, peduli aku lawan ikam daripada keluarga ikam. Anak tahu lah ikam siapa aku. Oh ya baunggut tuh yang mati itu baunggut. Nah aku nih ya Tuhan ikam. Nah dikala yang sangat tapulipit, sangat haus, ada membawa banyu, tak akui, bisa lawan yang becungol ini bisa tak akui, bisa tak akui. Yang selamat dengan ujian keimanan yang dahsyat ini orang yang sudah belajar Allah bersifat mukhalafah lil hawadis. Jadi ujian yang sudah belajar mukhalafah ini hidung orangnya bejanggut, berarti nang kaya manusia lain Allah Ta'ala sakalnya bakantut Josidin yang bejanggut tadi nih maginnya lain Allah Ta'ala bakantut. Nah ini orang yang belajar mukhalafah lil hawadis. Nah lalu artinya tadi kada sama Allah bagi segala ciptaannya, bagi segala yang baharu. Di sini ada yang penting benar kita pahamilah. 3 perkara pintangan kada samanya dengan makhluk. Allah nih kada sama dengan makhluk 3 perkara. Pintangan kada sama dengan makhluk. Perkara pertama, zat Allah kada sama dengan zatnya makhluk. Zat yang baharu ada sama dengan zat Allah. Orangnya ini nah, Allah yang kita sembah nih orangnya kada sama dengan zat yang baharu. Satu. Yang kedua, seluruh sifat-sifat Allah kada sama dengan sifat-sifat yang baharu. Arti yang baharu itu si makhluk. 2. Jadi Allah kan berisi sifat. Sifat Allah itu sifat kesempurnaan, sifat yang agung, kada kawa kita menghitung. Cuma yang wajib kita pahami 20. Nah satu dari yang banyak kada kawa kita menghitung itu kada sama dengan sifat makhluk. 2. Yang ketiga, perbuatan Allah kada sama dengan perbuatan makhluk. 3. Nah coba yang sebutin dulu lah. Zat Allah, orangnya ini nah, yang kita sembah ini nah, yang kita disuruh melihat kebaikan sidin ini nah, kada sama dengan zatnya makhluk. Apabila kita ini badaging, betulang, badarah, baurat, Allah kada kaya itu. Nah, apabila kita ini ada warna hitam putih, Allah kada kaya itu. Apabila kita ini bisa berduduk, bisa berdiri, bisa berabah, Allah kada kaya itu. Nah apabila kita ini misalnya bisa bahalus awak, bisa beganang, bisa tinggi, bisa rendah, Allah kada kaya itu. Nah seluruh keadaan zat makhluk kada sama dengan keadaan zat Allah. Kada sama. Kenapa kada sama aja? Jelas saya akal kita menerima kada sama tuh menerima. Kenapa? Karena Allah yang maulah seluruh makhluk. Mustahil yang maulah sama dengan ulahannya. Apabila yang maulah sama dengan ulahannya, akal kita kada menerima. Ya kalau Syahrini, tapi lain Syahrini yang di Jakarta, naran aja sama. Syahrini harat baulah baju, pian mireknya gin mirik Syahrini. Harat ahli baulah baju, ulahannya tuh bagus, makanya harganya larang. Baju khusus bebinian. Nah, si Syahrini baulah baju. Nah, baju yang bagus ini berbagai macam corak dan warna ukuran ini ulahan si Syahrini. Nah, akal kita kada menerima kalau si Syahrini dipadahkan baju ulahannya tadi.
atau si baju ini dipadahkan sahari ini akal kada menerima. Kenapa? Karena sahari ini yang maulah baju itu sahari ini bisa bermamai sehari ini mau dipadahkan baju sama kita nang kayak itu. Nah jadi seandainya ada yang bertakun lawan kita, Allah tuh kayak apa? Kayak matahari kah? Kada aja kita. Kayak bulan kah? Kada. Kayak gunung kah? Kada. Jadi orang kalau wadis takun nih. Bah kayak apa? Kayak kambing? Kada. Nah, jawaban kita menjawab kada atas beribu pertanyaan, nahap pian mantap nangka kaya kita tuh suah melihat lawan Allah Ta'ala, padahal kita kada pernah melihat juga, tapi jawabannya mantap benar nang kaya suah bertemuan. Kenapa? Alasannya kita sudah belajar Allah mukhalafah lil hawadis, zat Allah kada sama dengan zatnya makhluk. Di situ pang kita keyakinannya zat Allah kada sama dengan zat makhluk. Sepanjang masa ada batakon Allah nang kaya ini kah? Be kita. Allah kan nang kaya ini kah? Ada. Satu alasan secara akal. Kalau secara ilmiah mukhalafah lil hawadis, dalilnya ada sudah, laisa kamitslihi syai'un, dalil naqli. Secara akal kita berpikir mustahil Syahrini dipadahkan baju ulahannya. Ya kalau mustahil. Baju tuh ya kah Syahrini? Lain. Syahrini itu bersembunyi di bajunya kah? Kada juga. Baju Syahrini. Amun Syahrini dipadahkan baju sama baik nukar Syahrini pada baju. Menduitnya ada. Nah jadi satu sudah lah. Sepanjang masa ada yang bertakun Allah tuh nang ini kah? Kada aja kita. Nahap kadanya. Nah nahap benar. Karena apa? Kita sudah belajar Allah mukhalafah lil hawadis. Zat Allah kada sama dengan zatnya makhluk. Dalil naklinya laisa kamitslihi syai'un. Dalil akalnya, akal kita kada menerima. Kalau Syahrini dipadahkan baju, akal kada menerima. Nah, satu sudah. Satu ya. Kalau yang kedua, Allah Ta'ala berisi sifat, seluruh sifat-sifat Allah yang kada kehitungan diwakili oleh 20 sifat tersebut kada sama dengan sifat makhluk. Ya kalau kada sama. Nah makhluk ini bisa sifat juga tapi berlain dengan sifat Allah. Kalau sifat makhluk ini dengan sifat Allah ini pintangan mana berlainnya aja. Nah pintangan qadim dan hadis. Sifat Allah qadim kada berpermulaan, sifat makhluk ada permulaannya. Nah pintangan situ berlainnya. Pintangan situ sifat Allah ini yang sempurna ini kada ada permulaannya, ada dengan sendirinya. Sedangkan sifat makhluk ada permulaannya. Contoh ada permulaannya sifat makhluk. Nah asalnya sidin tuh bungul garis miring pembabal. Ya kalau cangkal sidin belajar paham pian ahli berhitung. Ahli berhitung tuh sifat, tapi asalnya sidin kada ahli berhitung, didahului oleh pembabal dulu. Nah berarti yang hanyar ahli berhitung ini hanyar narannya, kada ada permulaannya narannya. Nah ya kalau itu makhluk tuh maka itu mun Allah ada kayak itu. Nah di situ perbedaannya. Bahari kita lagi umur 1 tahun berjalan bebiya bisa pian. Ya kalau bebiya bisa berjalan disinggol sedikit bisa rabah. Wah ini jadi pelari tercepat sedunia. Wah ini jadi pelatihnya, artinya buka pelajunya sih ding, buka pelajunya dahulu berjalan saja biar bisa. Wah ini buka pelajunya. Nah buka pelajunya hanya raja ada didahului oleh kadada. Bukti didahului oleh kadada memang dahulu kita ada tapi bisa kau berjalan. Nah ini sifat makhluk narnya. Nah jadi sifat makhluk berbeda dengan sifat Allah. Sifat Allah itu qadim, kada ada permulaan, kada diawali oleh tiada, sedangkan sifat makhluk diawali oleh tiada. Dua sudah. Ya kalau ini langsung dihafal aja penek. Penting benar ini nek. Supaya kita jangan sampai menyamakan makhluk dengan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk.
Karena dengan berbekal sifat mukhalafah ini kita kawa kena memadahkan itu ajaran sesat di kita. Kawa memadahkan sesat kawan. Karena dipadahkannya Allah Ta'ala menjongkong. Bahidung bisa bakantuk bisa lapar. Nah, 2 sudah. Yang ketiga, perbuatan Allah Ta'ala kada sama dengan perbuatan makhluk. Pintangan mananya aja kada samanya. Pintangan jadinya. Perbuatan makhluk belum tentu jadi. Perbuatan Allah pasti jadi. Bila Allah baka hendak baulah pasti hasil. Bila makhluk baka hendak baulah belum tentu jadi. Maulah untuk bisa jadi untuk yang jadi limping akhirnya. Ya kalau nah anak bola bangku tapi lain ahlinya catuk akhirnya mah hampos mau bener ini ya. Nah belum tentu jadi. Nah maka gawian makhluk belum tentu hasil, gawian Allah pasti hasil. Seandainya gawian makhluk hasil bang, itulah kehendak dan kudratnya Allah Ta'ala. Seandainya gawian makhluk nih hasil terjadi, itulah gawian kehendak Allah Ta'ala. Nah maka berbeda pekerjaan makhluk dengan pekerjaan Allah, pintangan hasilnya. Nah lalu berpikir pulang kita kenapa kayak itu aja. Nah karena pekerjaan Allah, perbuatan Allah memberi bekas. Perbuatan makhluk kada memberi bekas, wajar ya kada menjadi kada menghasilkan. Sedangkan perbuatan Allah menghasil, menjadikan karena memberi bekas. 2 sudah. Nah lalu apa yang terjadi, yang kita lihat kita dengar seluruh dunia nih, yang terjadi. Nah terjadi loh kan itu. Kalau kita sudah pinandu bahwa perbuatan si makhluk ini kada bisa menjadi tapi terjadi, nah maka yang terjadi itu nyatalah 100% perbuatan Allah. Karena si perbuatan makhluk tadi kada memberi batas. Nah 2, 3 sudah ya kalau. Nah 3 ini nah dihafal setemat dulu ya, kalau diulang-ulangi dulu, jangan pindah kayak Imam Syafi'i piantun langsung hafal. Jadi bisa diingat kita padahal wajib hafal nih, wajib paham nih. Jadi zat Allah berbeda dengan zat makhluk, kada sama. Apapun yang terupa di otak kita, di otak seluruh manusia ini, nah mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, bahwa Allah tuh nangka ini lain. Allah kada kayak itu. Allah di atas, Allah duduk di aras, kada kayak itu Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala kada di atas? Karena sifat di atas itu berarti ada tempat. Maka Allah menempati sesuatu. Nah maka bila menempati sesuatu itu sifat makhluk, mustahil Allah seperti itu. Nah maka Allah kada sama dengan makhluk. Makhluk ini berjihad. Di mana sih dan tadi tulaknya? Tuh di hulu. Nah di hulu tuh jihad darannya. Allah kada kayak itu, jihad sifat makhluk. Maka seandainya ada orang bertanya Allah di mana? Di muka kada, di belakang kada, di kanan kada, di kiri kada, di atas kada, di bawah kada, di dalam kada, di luar kada. Kayak pakai itu ya kayak itu bang sudah. Okay. Maka kadada yang kawa mengetahui kayak apa Allah, kayak apa zat Allah, kecuali Allah itu sendiri. Nah, akal kita kada mampu, panca indera kita kada mampu melihat kayak apa zat Allah Ta'ala, kecuali kena di surga, kitanya di surga. Itu pun bagi yang ma'rifat di dunia dengan Allah. Kalau di dunia kada ma'rifat dengan Allah, walaupun masuk surga kada melihat dengan Allah Ta'ala. Masuk surga tuh beburung naham tompat juga seorang, kada ada usaha ikhtiar di dunia ini. Nah maksud surga beburungnya tompat seorang. Nah bisa kada melihat dengan Allah Ta'ala tuh di surga. Belajar tauhid kada, sifat 20 kada, belajar fikih bujur-bujur kada. Cuma orang ini misalnya karena syafaat, dapat syafaat ya pergi masuk surga, alhamdulillah. Bisa kada melihat dengan Allah Ta'ala nih karena ilmunya kada ada di dunia.
Jadi yang melihat zat Allah Ta'ala yang kayak apa nih itu hanya di surga. Allahnya kada bertempat di surga, kitanya yang di surga. Nah jadi penting benar inilah bila ada orang bertakun kayak apa Allah Ta'ala, kayak apa zat sidin, kada ada yang tahu kecuali sidin sendiri. Di mana sidin? Jawabannya tetap satu. Apa jawabannya? Di muka kada, di belakang kada, di pinggir kada, di tengah kada, di atas kada, di bawah kada, di dalam kada, di luar kada. Hadang dulu aja kita 3 mata. Aku bertakun lawan pian 3 mata aja. Yang bertakun ini picak sebelah. Kita 3 mata aja. Jujur aja sidin bocap. Kita 3 mata aja. Belum bertakun bang. Kalau bang pian tadi ngalih memandir tang orang banyak. Di mana Allah Ta'ala? Tetap jawaban sidin kada berubah. Apa jawaban sidin? Di muka kada, di belakang kada, di atas kada, di bawah kada, di pinggir kada, di tengah kada, di dalam kada, di luar kada. Tapi ada. Amun Allah Ta'ala dipadahkan di pinggir sifat makhluk. Mana tadi acil tadi tuh di pinggir sungai ya? Di pinggir sifat makhluk. Allah dipadahkan di bawah sifat makhluk. Nah ini narannya aliran mujassimah di hati pian yang memadahkan Allah bertempat, sama artinya memadahkan Allah itu berjisim, berbentuk. Pikirkan halus-halus. Allah dipadahkannya bertempat, berarti ada yang menempati tempat. Setiap ada yang menempati tempat berarti berbentuk. Kalau memadahkan Allah Ta'ala bertempat, sama artinya memadahkan Allah Ta'ala berbentuk seperti makhluk. Nah ini mujassimah narannya, hati-hati nih alirannya. Jadi siapakah yang bertakun? Sepanjang masa pertanyaan, jawabannya tetap satu. Allah itu ada, tapi di muka kada, di belakang kada, di tengah kada, di pinggir kada, di atas kada, di bawah kada, di luar kada, di dalam kada, tapi ada. Napa yang ada? Kebaikan sidin nampak, kebaikan sidin kelihatan, rahmat sidin ada jelas. Nah 1, 2, 3 sudah ya kelak. Nah jadi pertama tadi zat Allah kada sama dengan zat makhluk. Yang kedua sifat-sifat Allah kada sama dengan sifat-sifat makhluk. Yang ketiga perbuatan Allah kada sama dengan perbuatan makhluk. Kalaunya zat Allah kada sama dengan zat makhluk, paham sudah pian ya kelak. Akal kada menerima, mustahil sehari ini dipadahkan baju. 1. Kalau sifat Allah kada sama dengan sifat makhluk, pintangan mana? Sifat Allah qadim kada berpermulaan, sifat makhluk diulah ada permulaan. Kalau perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan makhluk, pintangan mana? Perbuatan Allah pasti jadi, perbuatan makhluk belum tentu jadi. Di situ perbedaannya. Nah hafal sudah pian, bulik-bulik sudah nih. Nah lalu kesimpulannya dulu lah dari yang 3 macam tadi. Nah pertama dulu, seolah-olah kita nintu nang kaya pernah bertemuan dengan Allah Ta'ala. Nang kaya, kenapa nang kaya itu aja? Nang kaya yakin benar, udah kaya melihat benar, nang kaya suah bertemu dengan Allah Ta'ala. Bila menjawab pasti ada kaya itu, Allah kada bertempat, Allah kada ini. Nah ini nih paham dengan Allah bersifat mukhalafah. Dalilnya laisa kamislihi syai'un, dalil nakli, dalil akalnya mustahil Syahrini dipadahkan baju. Pahamlan itu, sudah pahamlan itulah 2 macam dalil nih supaya kita mengerti. Bila ada orang mahujah dalilnya ini, nah laisa kamislihi syai'un, naklinya Al-Qur'annya. Dalil akalnya bang, ma'amuk Syahrini dipadahkan muhanya kayak baju ya kelak. Nah Syahrini baju-baju. Nah lalu sambungannya pula, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Seharusnya ujar Habib Usman Batawi, amun sudah kita mengerti, paham sudah, percaya, meyakini bahwa Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, maka adab kita kepada Allah bertasbih, memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Nya orang bahari bahasa Melayu adanya itu kada tertinggal puting pian, adanya aja. Ada tuh hakikatnya tuh pian.
Tapi kalau saya dibongkar dulu sini kan aja. Nah, memberi tasbih pada Allah Ta'ala juga adanya aja. Adanya. Arti memberi tasbih ini nang kayak ini. Nah, contoh dulu. Orang yang memberi tasbih kepada Allah, ucapan kata-katanya subhanallah. Itu bagi orang yang sudah melihat akan adanya Allah. Nya sudah melihat. Bukti sudah melihat, wujud belajar sudah semalam, kidam belajar, baqa belajar. Nya sudah melihat apa yang dilihat, kebaikan Allah. Nampak sudahnya melihat. Tapi disuruh bertasbih supaya jangan menyerupakan sesuatu yang kada layak dengan Allah. Misal kayak ini, nya melihat tapi dinapiakannya yang kada layak dengan yang dilihatnya ini. Subhanallah, maha suci Allah. Misal, nah ini makam Syahrini asli yang Syahrini asli di Jakarta konser pian. Lipe kah lupe kah? Lipe ya lah. Nah pas lipe juga ya kalau so menakut dikujihing pian. Lipe ya lah. Nah pas hartan lipe nih toh kita duduk jadi rumah melihat. Yang di Jakarta nih tuh kelihatan di TV. Ya kalau bila Syahrini bergoyang tangan di TV yang di hadapan kita bergoyang tangan juga. Bila Syahrini berangkat batis yang di Jakarta di TV kelihatan juga berangkat batis. Bila inya bakurihing juga. Bila inya tacabur yang di Jakarta tadi tacabur langsung tacabur juga di TV kita melihat. Nah sama tuh ada berbeda. Nah kita melihat apa yang kita yakini tadi, Allah bersifat wujud, bersifat qidam, bersifat baqa, model kayak kita melihat TV. Nah kita melihat TV, nah nampak benar yang kita lihatnya siapa? Syahrini. Kelihatan Syahrini jelas benar, tapi maha suci Syahrini ini dipadahkan TV. Nah pahamlah. Syahrini wujud di TV, Syahrini khidam di TV, Syahrini baqa di TV. Tapi mustahil Syahrini ini, kenapa dipadahkan mustahil? Karena Syahrini bersifat mukhalafah nih. Contoh aja lah supaya mudah paham. Nah, mustahil Syahrini dipadahkan bingkai TV. Mustahil maha suci Syahrini dipadahkan kaca TV. Mustahil maha suci Syahrini dipadahkan kabel TV. Tapi Syahrini kelihatan di TV. Itu maksud subhanallah. Sudah melihat dengan kebaikan Allah, tapi maha suci Allah kada layak dipadahkan yang seperti makhluk. Melihat kebaikan Allah, tapi Allah kada seperti makhluk. Melihat dengan Syahrini, tapi Syahrini lain TV. Di belakang TV saku Syahrini lih jingokai. Ada di dalam TV pang yang orang bungul pacahnya TV kan. Ini bungul benar-benarnya. Pacahnya TV mana Syahrini ya ada. Nah ini nih melihat jelas kebaikan Allah nampak di makhluk, tapi makhluk bukan Allah. Kisah Syahrini nampak di TV, tapi TV bukan Syahrini. Paham ya kalau yang kada paham guringan juga kita. Kado saya suruh guring juga aku sudah aja. Nah jadi melihat, oh Syahrini asiknya, maka pian mendasar kita melihat di Syahrini lah yang di TV tadi nih, kaca TV itu pian kada terlihat lagi. Dasar asik abahnya ini kopi aja, hadang dulu aja. Lagi asik Syahrini tahu lah aja. Muara punya bini melihat ini, aku diduakan. Ya Syahrini, jarang mamanya tadi nih. Mamanya Syahrini juga deh, Bahari, lagi Syahrini Bahari. Sudah ada luarsa. Nah, Syahrini kecil di belakang, udah ada luarsa. Di surga pian luar biasa, di surga kena bini kita tuh luar biasa. 70 kali harat lebih bungas daripada bidadari. Di dunia ini merasa adanya dulu kayak tewadak tahan takah, apa tapi mau sudah masuk surga, bini kita tuh paharatnya. Bidadari tuh kada beli lagi kita melihat bini kita tuh. Himbong pulang acil. Tapi mun bini babakti lawan laki pulang lah.
Itu tuh mun bini kada berbakti ada harapan, apalagi laki kada ridha pulang misalnya. Nah tadi nih asik benar melihat sehari ini tadi di TV nah. Jadi ada orang betakon pian yang melihat sehari ini tadi acil utuh narannya, acil utuh maniting sehari ini tadi, tangannya bagusnya, batisnya bagusnya aja, rambutnya panjangnya aja. Ada yang betakon orang nih, cil tuh TV pian tuh apa miriknya, kada kau menjawabnya, kenapa asik lawan sehari ini, padahal tulisannya ada ainah, tulisannya sugon, tulisan TV itu ada sugon deh, anggap aja ada tulisannya sugon, tapi nya kada kau membaca sugon tuh, lang kayak kada ada tulisan sugon tuh, kenapa pandangannya sehari ini sugon kada terbaca. Apalagi dipadahkan sehari itu ya sugun, aneh mustahil, tapi nampak di situ ada sehari ini. Cil aja tuh kacanya tuh nah, kaca plastika, kaca dari apakah bentuknya, kada kau jawab menjawabnya. Yang di belakang tuh mina berdabu bener, pian kad bosa begugusukan kaca nu TV pian tuh berdabu bener, kada kau lihat hijaunya. Nah ini orang asik dengan Allah Ta'ala, asik dengan Allah Ta'ala. Ditanya tentang makhluk kada mengerti, ditanya tentang kayak apa makhluk kada terlihati. Nah ini orang asik, orang fana dengan sehari ini tadi. Waktu asik-asiknya melihat sehari ini ada yang menyambat, yang pian asik itu cilai, si sehari itu cilai tuh wara kaca wara TV wara sarik tuh pian. Nah ini orang wali Allah Ta'ala cemburu luar biasanya, sayangnya dengan Allah luar biasanya. Ada yang menyambat naran Allah gin, ada dulu narannya Imam Shibli dalam kitab Risalah Qusairiyah dijelaskan, sidin itu waktu masa-masa panaknya dengan Allah Ta'ala, ada orang berucap Allah di hadapan sidin, sarik sidin ayo pian, karena sidin mengerti yang berucap Allah ini muntungnya aja, sarik sidin tahu cemburu sidin, kekasih sidin dianggap biasa. Ada yang berzikir la ilaha illallah ugah aja sidin kan. Nah itu masa-masa sidin yang waktu dalam keadaan fana dengan Allah Ta'ala. Nah itu sama nang kayak tadi nih asikannya sehari ini pujian hati dilihat ditonton, ada memadahkan sehari ini itu kaca TV bungul aja sidin. Nah jadi kita yang sudah belajar tauhid melihat TV jelas sehari ini, orang yang belum belajar tauhid melihat TV pahamnya TV itu ini miliknya sugon dia, yang terlihatinya sugon ya, ini kaca, oh kacanya ini metal, oh ini plastik, ini kabel, ini plastik. Bisanya menjelaskan orang ahli dunia, bisa menjelaskan dunia ini. Nah, maka banyak yang di hati orang ahli dunia ini, kabel ada di hatinya, kaca TV ada, kerungkung TV ada, TV yang bersamut ada, di hatinya ini nih rusak hapian, yang TV yang bersamut tadi nih sakit hati. Nah ini nih balain tadi lawan orang yang penadu lawan sehari ini tadi. Nah mudah-mudahan nih kawan dipaham lah. Nah jadi maksud mukhalafah ta'ala lil hawadis, ujar Habib Usman Batawi, kita disuruh membaca subhanallah muntung, maksudnya bertasbih, memahasucikan Allah, maksudnya kita sudah melihat kebaikan Allah tapi maha suci Allah nang kaya makhluk. Melihat sudah kita dengan kebaikan Allah tapi Allah kada sama dengan makhluk. Nah ini maksud mukhalafatuhu lil hawadis. Insyaallah kita sambung lagi lah.